Ya, terima kasih Ibu karena bersedia dan Bapak untuk kami wawancarai. Jadi perkenalkan saya Ayu, teman Sarci, Saya Desmia, Desmia. dan Evan. Nah kami 9 orang tapi satunya lagi OTW, empatnya lagi izin Kerkom dan lain sebagainya. Nah tujuan kami mewawancarai Ibu dan Bapak ada mata kuliah teologi agama-agama dari kami Fakultas Teologi. Jadi mewawancarai itu tentang seputar agama, keselamatan dan sebagainya. Dan kebetulan poin kami itu menyasar atau tertuju ke para penjual yang beragama Kristen. Nah, jadi kami mencari dan Kadismi membantu, ternyata ada jemaat dari GKMI. Jadi kami ingin mewawancarai beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang pertama Bu, langsung saja. Kalau menurut Ibu atau mungkin nanti Bapak kalau datang, apa yang Ibu ketahui tentang agama atau yang dipahami tentang agama itu seperti apa? Kalau dulu waktu saya sekolah, dulu agama itu kan fungsinya terus tidak agama itu kacau ya, maksudnya supaya tidak terjadi kekacauan itu asli sejauh yang saya ingat waktu saya zaman sekolah gitu kan. Jadi harapannya dengan agama itu kan manusia bisa hidup dengan teratur, ya mengingat penciptanya. Oke Bu. Berarti seperti itu supaya apa? Karena agama tuh mau mengarahkan manusia juga yang tadi Ibu bilang supaya teratur, tertib, intinya tidak kacau. Iya. Oke. Kasih Ibu. Iya. Yang berikutnya itu menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu tentang banyaknya agama selain agama Kristen? Bagaimana pandangan Ibu apalagi sebagai penjual ini, penjual atau yang konsumen atau pelanggan ini tidak hanya beragama Kristen tapi ada agama lain. Bagaimana Ibu memandangi hal itu? Pluralitas agama. Iya. Saya pertama kali jualan itu kan bukan di Salatiga ya, pertama kali di Batam. Itu sebagai minoritas kita itu waktu di Batam agak dulu teman bilang yakin apa mau jualan Mbak katanya gitu, karena memang di Batam itu untuk toleransi agak-agak kurang gitu kan, apalagi ya dilihat kalau penjualnya non muslim gitu pasti agak didiskriminasikan gitu kan. Tapi ya saya percaya waktu itu saya jualan nggak mau cari musuh, nggak mau cari keributan istilah gitu kan. Ya niatnya juga saya mau cari mata pencarian gitu kan. Ya soal rezeki itu semua Tuhan yang ngatur gitu kan. Ya mau siapapun kalau memang Tuhan mau gerakkan orang untuk mau beli dagangan saya, pasti semua dibukakan. Memang ada kejadian pernah hari Jumat ada bapak-bapak pulang dari Jumatan gitu kan. Kebetulan memang muka saya orang Jawa kan, jadi orang Sumatera lihat kalau orang Jawa pasti dipikir Muslim gitu kan. Jadi waktu datang jualan apa Mbak gitu kan. Nah, dari dulu bang namanya lotek gitu kan. Lotek itu apa? Pecel, saya bilang gitu. Oh iya. Habis itu yaudah pesan katanya gitu kan. Oke. Habis itu saya lanjut tanya lagi, mau pesan berapa? Terus pedasnya gimana? Tapi dia jawabnya, maaf, mbaknya Muslim gitu kan. Oh maaf Pak, saya non Muslim. Oh yaudah, saya nggak jadi. Dari situ, oh ternyata ini yang teman saya kasih bilang gitu kan. Terus ya sempat dia bilang, Mbak, saya punya teman orang Kristen gitu kan, jualan di kota gitu. Kalau saya kebetulan di pinggir kota Batam gitu kan. Tapi tetangga bagus sih, nggak begitu diskriminasi ya sama yang non Muslim gitu. Itu sempat bilang, ada loh Mbak temanku jualan di kota, karena dia takut kalau terjadi seperti itu dia pakai jilbab. Saya bilang saya nggak mau mengingkari iman saya bilang. Saya percaya berkat itu dari Tuhan gitu kan, nggak usah kita pakai jilbab gitu kan, ngapain gitu kan menutupi gitu kan. Nah kalau ketahuan kita bohong malah semakin mereka nggak suka. Tapi benar, dari satu orang yang menolak saya, Tuhan malah kirimkan tuh banyak orang yang berjilbab, ada yang pakai cadar, ada yang bapak-bapak yang celana congkrang gitu kan, datang ke warung saya gitu kan. Saya juga sempat agak gimana ya gitu ya, takutnya mereka mendoktrin kita gitu kan. Tapi gitu ya saya pokoknya
terima ramah aja kan. Yang penting ya jangan nyenggol soal agama. Saya kan intinya saya jualan makanan gitu kan. Saya nggak jualan agama dan saya nggak ada maksud tersembunyi dari saya jualan gitu kan. Mungkin ada orang yang mikir wah Mbak Kristen jualan semua nanti orang masuk situ dikristenisasi ya Bapak gitu kan. Enggak, kebetulan juga masuk ya macam-macam gitu kan. Ya teman-teman juga yang Kristen juga heran, Mbak kok langgananmu pada pakai jilbab semua, ada yang pakai yang jenggot-jenggot gitu kan. Ada satu yang malah waktu itu di Batam sempat rame, ada kasus terorisme. Ternyata tetangga saya itu yang langganan saya itu masuk dalam kelompoknya mereka, ya gitu kan. Sempat didatangi sama polisi, gimana Pak, Mbak kenal sama Bapak itu? Nah itu langganan saya. Mbak Muslim, enggak saya Kristen, makanya saya heran di situ, gitu kan. Dia nggak fanatik sama saya. Biasanya kan ada orang yang yang jualan orang Kristen fanatik nggak mau beli gitu kan. Ya puji Tuhan sampai di sini juga banyak orang. Ya memang saya nggak mau menutupi ya. Maksudnya identitas saya sebagai Kristen gitu kan. Ya ini apa adanya saya. Kalau memang mereka tidak nyaman karena agama saya nggak mau beli ya nggak apa-apa saya gitu kan. Percaya Tuhan pasti membukakan pintu berkat lewat siapa aja. Betul. Berarti kesimpulannya Ibu maksudnya terbuka juga dengan yang lain karena tujuan Ibu kan cari mata uang, cari uang. Ini mata pencaharian kami ya gitu. Iya. Oke. Kasih Bu. Iya. Yang berikutnya Ibu dan Bapak memiliki kepercayaan dan kepercayaan itu tentang agama selalu berujung pada saya diselamatkan atau ia tidak diselamatkan dan sebagainya. Kalau menurut Ibu sendiri apakah keselamatan itu benar-benar ada atau tidak begitu? Yang saya imani sampai sekarang ya keselamatannya dalam Tuhan Yesus itu aja. Permasalahan mereka mau menerima atau tidak kan Tuhan Yesus sudah memberikan kebebasan ya, punya kehendak bebas untuk memilih. Jadi kalau mereka tidak mau menerima ya ini iman saya gitu kan, keselamatannya dalam Tuhan Yesus. Ya itu pengalaman juga selain Muslim sama saksi Yehova, kami juga pernah di warung gitu kan. Ya mereka datang ngobrol itu. Ya akhirnya saya batasi, kalau mulai dia masuk saya langsung tegas. Maaf saya sudah punya komunitas, saya sudah punya gereja gitu kan. Jadi mohon maaf kalau Ibu cuma di sini untuk duduk makan silakan. Tapi kalau untuk mau ngajak sharing atau apa, terus habis itu ujung-ujungnya ngajakin ke komunitas mereka, itu langsung saya batasi. Iya. Kasih Bu. Yang berikutnya bagaimana ini masih berlanjut juga dengan pertanyaan nomor 3. Kalau menurut Ibu bagaimana gambaran Ibu atau imani tentang keselamatan? Jadi gambaran Ibu tentang keselamatan itu seperti apa? Kayak begitu. Contoh gimana? Penjabarannya. Ya itu sih gimana? Bisa? Iya. Maksudnya Ibu menggambarkan keselamatan itu seperti apa? Misal kan ada orang beberapa tuh menggambarkan berbeda-beda loh Bu. Nah, contoh saya pernah kecelakaan dan menurut saya keselamatan itu tidak hanya kita mengimani, tapi kalau misalnya kita percaya, kita yakin ketika kita di jalan ya udah kita yakin aja itu juga keselamatan kita gitu loh. Jadi berupa apapun yang Ibu tahu. Ya itu makasih ya umum ya. Itu misalnya implementasinya di kehidupan gitu ya. Kalau itu ya saya pokoknya buka mata, apapun yang terjadi saya percaya hidup saya di tangan Tuhan saya kan. Baik atau buruk itu ya saya percaya Tuhan itu sudah memimpin saya ya, sekalipun ini kejadian bapak yang sering itu, sekalipun sering terjadi kecelakaan waktu di Batam dulu, tapi ya Tuhan masih menyelamatkan gitu kan, masih bisa lolos dari maut gitu kan berapa kali. Nanti ya itu kami imanin, baik buruknya pasti Tuhan punya rencana gitu kan. Ya seperti kayak jualan sepi itu juga ya kita imani, oh ya Tuhan sudah ada berkatnya untuk hari ini sekian, nanti hari kapan kita bisa Tuhan kasih berkat lagi gitu kan. Jadi nggak monoton. Kadang orang yang kalau bilang Tuhan sudah janji kita kasih selamat, tiba-tiba saya kenapa ada orang yang Tuhan katanya memberi janji selalu beri kita selamat apa kan,
Tuhan nggak pernah janji beri panas atau hujan itu kan. Jadi ya ketika baik ataupun buruk, percaya ada tangan Tuhan yang gede yang lebih ini sanggup menolong kita gitu. Ya yang penting doanya kita minta kuat, ya kita minta kesabaran itu aja. Soalnya banyak lah yang bikin bisa kita tuh jatuh gitu kan, ya minta penguatan dari Tuhan aja supaya kita bisa diselamatkan dari segala macam gangguan, rintangan, pencobaan itu kan, bisa kita tetap hidup dalam perkenanan Tuhan misalnya gitu kan, gitu kira-kira. Oke. Kasih Bu. Yang berikutnya yang seperti pernyataan di pertanyaan sebelumnya bahwa, dan Ibu juga sudah menjelaskan kalau di Batam itu tidak hanya agama Kristen tapi agama Islam dan sebagainya, pakai cadar, berjenggot dan sebagainya. Kalau ini menurut Ibu saja, apakah orang-orang seperti mereka atau di luar agama Kristen, istilahnya nonis, itu juga dapat atau bisa memperoleh keselamatan? Orang-orang Islam maksudnya bisa dapat, bisa Islam, di luar Hindu, Kristen maksudnya gitu. Hindu, Buddha juga bisa. Kita nggak pernah tahu sebenarnya memang apa. Ini juga saya sedang mempelajari juga sih Kak. Jadi ya harapan kita sih semua umat manusia bisa diselamatkan ya. Tuhan masih memberi pintu terbuka kan buat siapa aja. Dan mungkin di last minute hidup seseorang, Tuhan bisa pakai dia untuk kembali lagi kan. Tangan Tuhan selalu terbuka siapa aja. Jadi soal keimanan seseorang kita nggak pernah tahu gitu kan. Itu memang hubungan personal itu dengan penciptanya gitu. Jadi mungkin kita selama masih hidup kita usahakan untuk bisa menyampaikan tentang Injil keselamatan. Untuk endingnya itu bagaimana, itu memang karya Roh Kudus istilahnya gitu, nanti yang bisa bekerja buat mereka gitu kan. Ya harapan kita sih memang kalau boleh gitu kan banyak orang yang diselamatkan kalau itu. Berarti bisa dibilang mereka semua bisa menerima keselamatan. Bisa, ya tergantung respon mereka kan, gitu kan. Tuhan sudah panggil, apakah respon mereka bagaimana? Oke, siap. Iya. Kasih Bu. Yang berikutnya, sebagai penjual apalagi agama Kristen, kalau misalnya bulan-bulan puasa mungkin saja ada larangan untuk berjualan siang hari. Bagaimana Ibu meresponi hal itu? Iya. Kalau di Salatiga aman, kebetulan juga Mongsidi ini kan mayoritas Kristen. Kampung kami itu kampung Kristen, gitu kan. Jadi kalau di Batam dulu ada seperti itu. Ya puji Tuhan masih boleh berjualan. Waktu itu saya melihatnya efektivitasnya gitu kan. Sebenarnya teman-teman bilang buka aja Mbak, soalnya kan ya nggak semua orang puasa gitu kan. Tapi daripada saya harus buka pagi-pagi sampai mereka buka puasa, dulu saya buka jam 10 sampai jam 6 sore gitu kan. Dari jam 10 sampai jam 4 sore itu nggak ada pembeli, ya paling 1-2 orang gitu kan. Jadi istilahnya kok nggak efektif gitu kan, daripada kita capek. Jadi pengalaman waktu di Batam saya tetap buka setengah hari. Dulu juga harus ditutup, ya udah saya tutup gitu kan. Ya istilah mengalah untuk menang lah istilahnya gitu kan, nggak masalah, ikuti aja permainan mereka. Iya, kalau misal puji Tuhan sih waktu di Batam dulu tuh nggak separah waktu di Pekan. Kalau di Pekanbaru memang teman-teman saya bilang, wah di Pekanbaru sama sekali Mbak nggak boleh jualan gitu kan. Ya, andai kata jualan tuh ya jam 4 sore gitu, mereka udah mulai mau buka puasa, ya itu baru mau jualan. Kalau saya mikir, ya apa? Kita lihat situasi tuh. Kalau ya seperti kalau ilmu ekonomi juga, kalau ada permintaan berarti ada penyediaan. Saya lihat nggak ada yang minta, ngapain saya jualan gitu kan? Ya, banyak yang bilang Mbak jualan Mbak. Ya, sekarang saya nungguin dari jam 10 sampai jam 4, yang datang 1-2 orang, ya mending saya simpan tenaga saya, jam 4 sore baru saya jualan. Gak masalah sih waktu itu, ya udah ikuti aja lah gitu kan. Toh ya itulah, nggak selamanya ngalah itu kita kalah gitu kan. Ya, ikut aja aturannya. Iya, jadi Ibu hanya ikut aturan saja. Iya, ikut aturan aja. Yang penting ya jangan sampai ada, kalau sempat mereka kalau di Pekanbaru kan banyak tuh kasus dobrak-abrik apa gitu kan. Apalagi zaman saya dulu di Batam tuh 2013 sampai 15 itu kan FPI masih kuat gitu kan. Bersyukurnya ya itu saya, makanya keselamatan itu salah satunya mungkin itu. Iya. Saya tuh selama 11 tahun di Batam itu ya benar-benar keselamatan daripada Tuhan yang ini. Yang penting ya memang kita hidup dengan sesama baik gitu kan. Jadi enggak
ya itulah mengikuti aja lah, nggak gitu. Bahkan saya sempat loh dulu dipikir saya itu muslim. Iya, dia bilang, loh Mbak Kristen tahu ya, tapi kan muslim. Lah kenapa? Enggak, tutur katanya santun, terus gimana? Saya, ya Tuhanku, apa? Loh, ini tuh lah karakter Kristus. Saya dalam hati saya ngomong gitu. Inilah karakter Kristus gitu kan. Kita tuh ya harus sopan, harus santun gitu kan. Enggak, karena saya lihat ya memang karena mereka banyak melihat itu saudara kita yang dari Medan. Mereka kan karakternya keras gitu kan. Karakternya keras, padahal sebenarnya ya mereka cuma gini tapi dalam hatinya juga lembut gitu kan. Jadi dia melihat, kalau aku lihat orang Kristus nama ini tuh orangnya garang-garang, pemabuk, terus gak sabaran gini. Saya lihat bapak sama saya itu orangnya halus gitu kan, dipikirnya muslim. Sampai akhirnya saya kan pindah ke sini toh. Ada tetangga saya bilang, saya berdoa untuk Mbak Es supaya dapat hidayah gitu. Astaga. Dia dapat hidayah. Astaga, saya berdoa buat ibu biar ibu bisa kenal Tuhan Yesus. Tapi memang dulu ngalah aja lah gitu kan. Ya udah gimana. Yang penting ya itu satu prinsip, jangan sampai nyinggol soal keimanan gitu kan. Ya cuman kita bergaul, kumpul. Saya di kampung juga aktif juga kan, kayak bapak misalkan kumpulan RT di musola, ya udah masuk nggak apa-apa gitu kan. Pak nggak apa-apa Pak masuk di musola. Dan memang nggak boleh, kalau nggak boleh ya saya keluar gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan, ya nggak apa gitu. Ya bergaul aja. Ya cuma satu itu jangan tiba-tiba nyenggol ngajak login gitu ya, baru kita nggak mau gitu sih. Bersyukur saya nggak pernah kepikiran bisa menginjakkan di Batam. Itu ternyata memang kompleks banget gitu soal keagamaan itu. Ya bukan hanya masalah yang Muslim, yang Kristen pun juga saya ngiris gitu kan. Karena banyak di sana tuh orang Batak, tapi saya lihat tiap minggu nggak pernah gereja. Kumpulnya di warung gitu kan, nongkrong gitu kan. Jadi kalau setiap pada ngumpul di warung saya gitu, pintar sekali ngomong soal kitab gitu kan. Tapi nggak pernah sih gereja. Sama gini, kan ada okumene di kampung gitu kan. Pak, kalau gitu bolehlah besok renungan Bapak kasih. Kasih renungan bilang gitu. Oh, nggak bisa Pak, nggak bisa. Tapi kalau di warung itu debat Alkitab, aduh. Mantap. Kalah itu pendeta itu kan. Makanya ternyata Tuhan izinkan saya di Batam untuk melihat fenomena orang beragama gitu. Enggak cuma orang Kristen dan orang Muslim juga. Dulu pernah juga ada kasus di Batam itu, kita yang Kristen komunikasinya itu mau bikin Natalan di fasilitas umum. Kebetulan fasilitas umumnya depannya itu musola. Dari PRT boleh izin, ngasih izin kau yo nggak apa-apa. Tapi ternyata ada beberapa orang segelintir orang nggak setuju, alasannya depan musola kok ada Natalan gitu kan. Terus bikin surat persetujuan istilahnya gitu kan. Tapi akhirnya ada rapat terbuka sama warga, sampaikan siapa yang nggak setuju bilang gitu. Ternyata mayoritas setuju, lo nggak apa-apa di Jawa aja masjid sama gereja DPR nggak apa-apa gitu kan. Lagi pula acaranya kan kita jam 7:30 setelah selesai mereka sembahyang yang jam 7 itu kan, nggak apa-apa gitu kan. Nah itu disitulah jujur respon dari umat Kristiani yang kurang bagus, saya bilang gitu kan. Jadi ada kepahitan dari mereka. Saya bilang ya inilah jujur tantangan kita di sini, harus tunjukkan kasih bilang gitu. Iya Tuhan Yesus tuh kasih, tapi kalau saya pikir-pikir dulu ya kalau untuk mengasihi bilang gitu. Aduh Tuhanku. Gimana kita mau jadi selalu bentrok terus gitu kan. Jadi kayak itu kurban dari musola bagi daging ke teman-teman yang Nasrani ditolak, alasannya haram buat orang Kristen gitu kan. Karena itu kan mereka sudah didoa-doain Mbak gini-gini. Oh gitu, oh ya udah. Kalau saya sih terima aja gitu kan. Permasalahan kita nggak mau nanti di belakang itu kita bisa kasih orang atau siapa gitu kan. Yang penting kan kita responnya tuh baik dulu gitu kan. Memang sering mereka tuh nyenggol kita, tapi jangan sampai kita tuh balas gitu, jangan balas kejahatan gitu kan, maksudnya gitu. Ya disitulah bersyukur saya dulu tuh ibu rumah tangga. Cuma ketika anak-anak sudah besar semua, kok ini ya bosen di rumah, ya saya coba jualan. Ketika jualan itu mah jadi terbuka, bisa kenal banyak orang ya.
benar-benar lihat perbedaan tentang agama itu benar-benar dinyatakan di situ. Dan saya juga yang muslim yang pakai cadar itu tahu juga saya muslim, saya Kristen itu ternyata mereka nggak bermasalah gitu kan. Ternyata memang yang fanatik tuh ya segelintir aja sih. Tidak semua orang. Nggak semua orang. Itu kan mereka cuma ya itu kembali imannya mereka gitu kan. Mereka meyakini lewat makanan mereka nggak jadi Kristen kok itu gitu kan. Ya, kalau yang fanatik kan curiga. Tetangga saya sendiri itu mau beli aja tanya, itu Mbak Devi di rumah suka masak babi nggak katanya gitu. Maksud saya saya jualan pecel itu kan pakai cobek toh, pakai cobek otomatis nalarnya gimana? Sejak kapan masak babi motong-motongnya dicobek gitu kan? Saya mikir lah kalau babi itu potong ya pakai talenan, pakai pisau gitu kan. Saya nggak mudeng waktu itu. Kenapa orang bisa fanatik? Ternyata saya belajar dari teman saya yang muslim, tapi keluarga dia Nasrani. Jadi menurut mereka kalau rumah yang sudah masak babi itu auranya semua sudah najis banget kan. Jadi kalau misal disuguhi minum pakai gelas itu dia nggak mau. Kalau disuguhi pakai aqua gini baru minum. Itu untuk kelompok yang fanatik. Dari situ saya belajar. Terus kakak pernah lihat makanan maling kayak kornet tapi dia kornet babi. Maling mereknya maling. Ya kan. Pernah saya beli itu kan. Ya itu polos kayak di sini nih kan orang Jawa belanja gitu, tetangga tahu pun juga apa-apa toh. Ya saya di sana langsung tarik sama tetangga. Mbak, kamu kalau beli kayak gitu labelnya nggak kamu buka, hati-hati ya, nanti orang nggak mau nginjak kaki di rumahmu. Loh apa? Iya, itu kan babi. Itu sama saya bahkan nggak ngasih mereka. Ini kan aku makan sendiri. Enggak. Ya itu pokoknya orang nggak tahu Mbak Devi masak babi di rumahnya. Dia jangan harap orang mau singgah ke Mbak Devi kasih makan, itu nggak mau. Oh gitu toh. Nah situ. Terus pernah kebetulan ditambah juga Natal tahun berapa itu Menteri Agamanya terang-terangan kan melarang umat Islam untuk mengucapkan hari Natal gitu kan. Padahal dulu saya pertama masuk Batam tahun 2000 ke perumahan itu 2003 sampai 2005 kalau nggak salah. Ada 3-4 tahunan itu kita bersilih ganti, kalau misalnya Natal kita datang, ada yang Muslim, yang Kristen datang waktu Lebaran gitu kan. Tapi ketika mulai Menteri Agama itu mengumumkan itu, sejak itu sampai sekarang kalau Natal nggak mau datang. Ya paling beberapa teman yang nasionalis ya masih mau datang gitu kan. Ya saya bilang ya sudah ya apa, kita kan niatnya baik ya, nggak ada apa-apa. Ya ternyata ya itu penggiringan opini tentang keimanan mereka. Jadi kalau yang imannya kuat sih sebenarnya nggak pengaruh gitu kan. Kita kan ya kata menurut ajaran mereka katanya agamamu agamaku kan, lagi itu nggak pengaruh kan. Yang penting kan hubungan baik. Sebenarnya di Muslim pun juga mengajarkan tentang kebaikan gitu kan. Kalau ada orang yang baik ya kita harus baik. Ya seperti kayak Gus Dur tuh. Kalau orang berbuat baik, orang berjasa atau apa, nggak pernah ditanya apa agamanya. Itu sebenarnya itu sepertinya itu. Makanya makin kesini kenapa saya kurang tahu gitu kok semakin banyak penyesatan juga di mereka gitu. Ya makanya karena saya sebenarnya backgroundnya dulu tuh waktu kecil saya tuh Muslim, tapi nggak taat gitu kan. Ibu saya udah Kristen, bapak saya Muslim, tapi bukan Muslim taat. 5 SD saya mulai ikut ibu Kristen. Dulu pertama-tama saya lihat kayaknya orang Muslim tuh nggak kayak gini gitu loh. Tapi makin sejak mulai yang Menteri Agamanya itu fanatik banget, yang nggak boleh ngucapin ini itu tuh, sampai kesini makin kesini sudah semakin kacau itu kalau saya bilang gitu. Kalau dulu tuh apa kayak keislaman Muslim itu masih toleran gitu kan, nggak ini. Saya bersyukur kampung saya tuh aman sih. Kalau Natal tempat kami yang Muslim mau datang ikut ibadah gitu ya kan. Kalau pas halal bihalal kita juga ikut duduk dengerin mereka khotbah. Cuman memang kalau di kampung kami dikasih keterangan pokoknya khotbahnya harus nasionalis, nggak boleh ada unsur-unsur ini apa sara gitu aja. Terima kasih Ibu, pengalaman yang luar biasa sekali. Iya sih, teman saya juga
di Batam karena dia kan di universitas apa ya Islam ya, jadi di sana juga diwajibkan rok panjang, terus harus pakai begini sebagainya, tapi biasa saja. Tapi kalau untuk rok yang dia tetap pakai panjang. Iya. Memang di sana mayoritas Islam. Iya. Oke Bu, yang berikutnya karena Ibu sudah berjumpa banyak sekali dengan terus punya pengalaman banyak sekali. Ini menurut Ibu saja, bagaimana menurut Ibu agama mana yang paling benar? Atau semua tuh benar? Atau satu saja yang benar? Kalau menurut Ibu? Saya tuh nggak mau ke agama sih ya, lebih ke kepercayaan ya. Karena sebenarnya kan kekristenan itu sebenarnya kan gaya hidup. Karena ada orang yang ya itu saya jumpa di Batam kan ngaku Kristen tapi gaya hidupnya seperti itu gitu kan. Ya secara saya aja sedih lihat itu, apalagi Tuhan Yesus lihat gitu kan. Jadi orang Kristen tapi kok apa cara hidupnya sebenarnya yang saya ketahui dan saya yakini imani kekristenan itu gaya hidup gitu loh. Jadi memang kita tuh harapnya Kristen nanti pergi ke Kristus kan. Kalau pergi ke Kristus berarti minimal kan kita karakternya harus kayak Yesus gitu kan. Yang gampang aja lah satu, mengasihi gitu aja kan. Itu masih orang yang masih susah gitu kan. Apalagi di Batam bener-bener. Terus kita ngomong komunitas kita aja lah. Natalan bareng-bareng gitu. Kita panitia. Pasti susunannya pertama kan cari pembicaranya siapa, temanya apa, nanti acaranya apa. Kalau mereka bilang gini, boleh nggak usah ada pakai khotbah sampai acara, langsung penutupan makan aja gitu. Oh gitu kan. Jadi kamu tengah dulu yang dipikir. Ya astaga, ini apa kok jatuhnya ke foya-foya yang pesta-pesta gitu kan. Jadi makna pas Natalnya sendiri tuh malah enggak gitu kan. Jadi ngapain kita sibuk ini apa cari pembicara, cari tema, bikin acara-acara ini, latihan ini itu tuh. Udahlah kita bikin doa pembukaan langsung makan pulang katanya. Itu mau kan Itu datang cuma mau cari makan tuh Bu. Nah ya itu makanya lihat beberapa orang itu kan setiap bulan kita ada apa ibadah-ibadah gitu kan. Itu kalau disuruh berdoa lucu kayak anak sekolah minggu, malah mungkin lebih pintar sekolah minggu malah. Padahal soalnya masuk berdoa makan loh. Alasannya macam-macam. Ada sebentar Pak, saya sakit perut gitu kan. Ada yang sebentar saya sakit gigi gitu. Ini saya tuh nggak bisa berdoa. Nah, kalau nggak bisa berdoa, berarti di rumah bagaimana? Ya kan? Secara kan doa itu nafas orang Kristen gitu. Disuruh berdoa, doa makan aja sederhana itu kan. Kalau nggak bener sama naskah minggu aja berdoa makan malah kayak doa syafaat gitu. Kalau saya dulu ya, saya dulu pernah nemenin anak saya sekolah minggu itu, lah ini malah lebih pintar anaknya daripada orang tuanya. Ya sebenarnya ini sih, kalau saya yakin kalau kita pakai bahasa agama agak gimana ya? Saya penting kalau udah meyakini apa Kristen berarti harus mengikut Yesus, itulah kita jalani aja gitu. Sebenarnya ya memang saya dulu mikir kalau kita harus berbuah gitu kan, mikirnya tuh harus bawa jiwa baru. Saya mikirnya gitu. Kalau sekarang saya jangan letterlek bisa bawa jiwa baru ke gereja. Setiap hari ketika kamu berjumpa dengan orang, ketika pertama kali pagi-pagi ketemu sama orang itu kamu sudah menyapa, ramah, itu sebenarnya sudah menanamkan wujud kesaksian kita sama sekitar kita gitu kan. Kalau kita ramah, kita baik itu kan orang jadi nyaman sama kita kan. Dan pengalaman juga di Batam itu, kita kadang kalau ada tetangga sakit kita kunjungi, ya saya minta izin, boleh nggak saya berdoa, tapi menurut iman saya gitu kan. Ya puji Tuhan mereka mau didoakan, padahal mereka Muslim, tapi Bapak selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka mau. Jadi ya di situ kita masuk pelan-pelan seperti itu. Soal benar atau tidak kembali lagi ke Tuhan itu kan, karena pribadi orang kadang ya mungkin ada orang Muslim tapi dia sebenarnya perangainya malah seperti orang Kristen, karakternya seperti karakter Kristus gitu kan, orang Buddha, orang ini sebenarnya. Cuma nanti tinggal endingnya aja, gimana Roh Kudus mau bekerja sama orang itu kan. Kalau dia memang ketika endingnya ketemu sama Tuhan Yesus, mengaku Tuhan Yesus, percaya diselamatkan gitu kan.
Jadi kalau bahasa agama sekarang agak rancu Kak, kadang-kadang di YouTube sekarang itu kan agama mana yang benar itu. Ya sebenarnya itu kalau memang kamu mengimani agama itu sebenarnya lakukan aja ajarannya. Sebenarnya semua agama itu kan ajarannya membawa kebaikan kan. Nggak ada yang ngajari agama ini. Kalau di muslim itu kayak perang itu karena zaman dulu kan mereka hidup dalam zona yang nggak nyaman itu kan. Jadi perebutan antara kelompok sini dengan kelompok ini, jadi sering ada perang itu. Padahal kalau basicnya sebenarnya hampir sama kan, mengajarkan kebaikan. Ya inilah kalau ada sih kalau hukum dunia kan kalau kamu baik ya saya baik gitu kan. Ya sebenarnya sama tuh kalau agama-agama yang ini kan, kalau orang berbuat baik sama kamu masa dijahatin ya pasti baik gitu. Apalagi kalau Buddha kan ada dia mengenal hukum karma, terus ada inkarnasi gitu kan. Nah itu ya kurang lebih pernah juga saya punya teman orang Buddha ya ajarannya juga hampir kayak ini ajaran Kristen juga, kasih juga itu kan, tentang budi pekerti. Berarti kan ya sebenarnya semua agama itu kan ngajarkannya itu. Ya itu kan dari kata agama, tidak agama kacau gitu, supaya nggak kacau. Maksudnya semua diatur di dalam agama itu. Cuman ketika semakin kesini semakin berubah, itu kan mungkin ada oknum-oknum tertentu ya, ada unsur-unsur kepentingan pribadi, unsur politik. Nah itulah yang jadi kacau. Jadi yang nilai-nilai yang sebenarnya sebuah agama itu jadi rusak. Ketika kesimpulannya semua agama itu benar, yang penting mengimani, karena kan semuanya baik. Iya, prinsipnya itu sebenarnya baik. Keren Bu. Terima kasih Bu. Yang berikutnya, menurut Ibu, apakah Allah atau Tuhan Kristen sama dengan non Kristen, Islam, Hindu, Buddha gitu? Karena kita juga kalau tidak bisa lihat secara fisik ya Tuhan seperti, tapi kalau menurut Ibu saja dari pengalaman iman Ibu dan sebagainya. Nggak sama. Beda. Itu saja Bu. Iya. Tidak sama ya. Nggak sama. Kasih Bu. Iya. Yang berikutnya, menurut Ibu, adakah Allah di agama lain? Pasti ada. Ilah ya kan, Tuhan itu kan Allah dari segala Allah. Allahnya kecil. Jadi sebenarnya ada Allah juga di seluruh dunia itu, ada Allah, ilah gitu kan. Jadi kan Allah yang kita percaya itu Allah dari segala Allah. Allah segala. Gak usah ke agama lain, kita ke suku Israel itu, bangsa Israel itu kan banyak tuh yang suku-suku itu yang dari bangsa-bangsa yang nggak mengenal Tuhan itu kan mereka punya Allah juga toh. Tapi Israel itu kan punya satu Allah gitu kan. Israel yang mempercayai satu Allah aja. Di antara beberapa bangsa-bangsa di sekitar Israel itu kan banyak Allah kecil itu kan. Ya demikian juga kayak di Muslim itu kan juga buka tuh sebenarnya ada sih sedikit ada ceritanya itu kan. Mereka sebenarnya kan nyembah ini kan patung-patung gitu kan. Sebelum mereka mengenal Muhammad apa itu kan, itu kan mereka punya ada ilah-ilah, batu-batu kayak dewa-dewa itu, sesembahan itu. Ya kayak di Buddha juga mereka Siddhartha Gautama ya, itu sebenarnya sosok sih, tapi dia juga istilahnya yang dia sembah siapa kita juga nggak tahu. Hindu juga kan juga ada 3 dewa juga, siapa yang mereka agungkan juga mereka nggak tahu. Sebenarnya kalau 3 dewa kalau di Hindu itu sebenarnya mereka kayak menjaga bumi ya sebenarnya. Soalnya karena mereka sendiri juga sebenarnya ada tingkatan tertingginya. Nah itulah yang kita nggak tahu. Jadi sebenarnya ya yang kita iman itu sudah tepat gitu kan. Allah yang kita percaya itu ya Allah di segala Allah. Memang di agama lain Pasti ada. Soalnya tadi juga Ibu bilang beda, beda. Jadi pasti di balik beda itu ada Allah lain, dia ilah lain di agama lain. Terima kasih Bu. Yang berikutnya, maaf Bu kalau agamanya. Sebentar lagi sudah selesai. Ya tahu ya saya benar apa salah nih. Benar Bu. Yang berikutnya, menurut Ibu, apakah kasih, tadi Ibu sudah menyinggung kasih Allah itu bersifat universal atau cuma untuk Kristen saja lah, untuk Islam tidak, tapi bersifat universal atau cuma satu saja? Universal. Betul. Ya itu
ketika kita mengunjungi orang sakit, saya kan sering juga teman-teman yang muslim yang seiman dengan kita saya kunjungi. Melalui doa kita juga Tuhan menunjukkan kasih-Nya atau mau menyembuhkan. Kan firman Tuhan juga ada toh, Tuhan menurunkan hujan juga bukan untuk orang baik orang jahat. Ya itu kan wujud kasih Tuhan juga gitu kan. Jadi sebenarnya itu sebenarnya tapi ya kembali lagi manusia tuh kadang udah nggak mau ribet lagi ngurus itu kan, mereka sibuk sama mikir hidupnya. Jadi kalau mereka benar-benar tahu paham kasih Tuhan segitu besar sama mereka, jadi itu harus menjaga hidupnya gitu loh, jangan sembrono, minimal kan harus ingat penciptanya gitu kan. Ya kan kurang apa sih, saya kayak bangun tidur kita udah bisa nafas itu kan, itu sebenarnya udah kasih Tuhan tuh. Apa coba orang yang sesak nafas, orang yang sakit paru-paru, berapa oksigen itu waktu COVID kemarin itu, mahal sekali oksigen di situ kan. Saya dari situ terus kita bisa lihat matahari. Saya pernah di Batam itu kasusnya Pekanbaru kabut asap, ya ampun, lihat matahari nggak bisa. Matahari nampaknya seperti kayak telur mata sapi, cuman kuning tau gitu, lainnya tuh kayak mendung, tapi bukan mendung hujan, itu kabut asap. Di situ benar Tuhan gitu kan. Itu pernah berapa hari ya, satu hari kayaknya. Udahlah kabut asap, mati lampu, mati air, krisis air di Batam. Aduh. Aku ya Tuhan, ini udah masuk rumah kepanasan, lampu mati toh, nggak bisa ini. Air juga habis itu, nggak ada hujan turun gitu kan. Itu di Batam loh, belum yang di Pekanbaru. Tetangga saya itu dalam rumah udah nggak kelihatan jalan raya itu nggak kelihatan. Waktu dulu kasus kabut asap, nggak tahu sampai sekarang. Jadi situ kan ketika ada hal kecil itu, dan kita harus bersyukur kasih Tuhan itu sebenarnya untuk semua orang. Tinggal umatnya tuh, ya udah nggak sih gitu loh. Tuhan tuh sudah baik banget gitu loh. Iya. Setuju Ibu dengan yang Ibu bilang. Kasih Bu. Iya. Ini hampir mau selesai. Berikutnya menurut Ibu, apakah Yesus Kristus itu juru selamat satu-satunya? Ya. Satu-satunya. Tidak ada juru selamat lain selain Yesus Kristus. Iya. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Tapi kalau menurut Ibu juga, kalau misalnya Yesus Kristus itu juru selamat satu-satunya, berarti Yesus Kristus itu juru selamat untuk semua agama, Ya. semua agama juga. Tapi tetap Ibu bilang ada ilah lain di agama lain. Ya. Tapi kembali lagi Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Oke. Kasih Ibu. Iya. Kalau di agama lain kan mereka percaya Allah, tapi mereka masih mencari jalan keselamatan. Padahal sebenarnya kan jalan keselamatan udah jelas disediakan sama Tuhan. Ya kembali lagi ke respon mereka gitu kan. Ya kenapa orang nggak mau merespon? Mereka masih pakai logika kan. Ya saya sering ikut ini channelnya Andre Tunggal, kakak pernah iya Andre Tunggal. Itu banyak loh tentang bahas ya ini, banyak penyesatan terutama ada seorang mualaf pindah ke muslim gitu tuh. Jadi mereka memutarbalikkan banyak fakta-fakta Alkitab. Jadi Andre Tunggal tuh meluruskan gitu kan. Dia kembali lagi percaya apa enggak gitu kan. Logikanya tuh kebalik-balik gitu loh soalnya. Banyak sekali yang ini. Makanya kalau kalian anak teologi sebenarnya ikut konten-konten seperti kayak Pak Bambang Nursena, Pak Andre Tunggal itu kan belajar tentang sejarah. Tentang sejarah kekristenan, iya. Terus kembali memang sebenarnya mikir makan kesini sebenarnya kenapa Tuhan Yesus datang itu sebenarnya rencana memang penyelamatan manusia. Dari awal kan Tuhan sudah menciptakan itu semuanya baik gitu kan. Habis itu ada godaan dari iblis lewat Adam Hawa, habis itu banyak-banyak Esau Yakub, banyak-banyak ini kan. Terus habis itu masuk ke bangsa Israel yang sudah diselamatkan masuk tanah Kanaan, tapi mereka harus percaya sama ini loh apa Allahmu, tapi mereka masih selingkuh sama Allah lain. Hanya Tuhan hukum buang ke Babel ke ini. Tuhan nggak pernah mau menghukum sebenarnya itu kan, tapi karena kedegilan manusia itu kan. Jadi kadang ya itulah balik-balik karena di Kristen itu kan kita dikasih kehendak bebas gitu kan. Tuhan menciptakan kita bukan robot yang nggak diatur gini-gini. Kalau di Muslim itu kan mereka
agamanya, ajaran ketakutan. Kalau kamu nggak ikut ini, kamu nanti hukum ini. Tapi kan di Kristen kan enggak. Ajarannya benar kasih. Tuhan kasih kebebasan kamu, kebebasan untuk memilih gitu kan. Tapi pilihan yang bertanggung jawab tuh ada konsekuensinya gitu kan. Yang balik kalau memang meyakini Tuhan itu juru selamatmu, ikuti aja. Ya kembali lagi, nggak pernah Tuhan kasih cuaca terang terus gitu, selalu ada pelangi, selalu ada bunga, selalu gampang gitu. Tapi kan dia ada janji Tuhan toh, Tuhan selalu menjaga, melindungi, itu aja. Secara kita tuh cuma debu tanah saya dibentuk sama Tuhan. Tuhan sudah membentuk, pasti Tuhan punya rencana. Ikuti aja rencananya Tuhan gitu kan. Ya namanya manusia balik Tuhan nggak menginginkan kita seperti robot lempeng gitu. Ya mau nakal-nakal sedikit juga apa-apa. Kita aja jadi anak sama orang tua kadang nakal sedikit juga apa-apa. Cuma balik kalau dikasih tahu harus cepat balik gitu kan. Ya nurut lagi gitu kan. Ya itu keselamatan mata di dalam Tuhan Yesus, kembali lagi respon manusianya. Tuhan memberikan kehendak bebas gitu loh ke mereka memilih. Kasih Bu. Ini hampir terakhir lagi. Menurut Ibu, apakah ada, kayaknya tadi Ibu sudah sempat menyampaikan juga sih, mungkin Ibu nanti bisa jabarkan kembali. Menurut Ibu, apakah ada hal-hal yang sama antara agama Kristen dan non-Kristen selain Islam, bisa Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya? Mungkin kalau ada seperti apa hal-hal yang sama? Yang sama tuh tentang ini aja. Mengasihi, budi pekerti, sopan santun gitu kan memang di kita kan 2 roh ada ya, roh apa 9 salah satunya kan apa, ketertiban ya kita ya pokoknya gitu kan. Semua itu kan tidak ada buah-buah roh itu kan tidak ada hukum yang melarang tentang itu kan, karena memang buah roh itu kan ngajarkan ketertiban, disiplinan gitu kan. Cuma di Muslim itu juga gitu kan, mereka juga ada disiplin berdoa tiap jam-jamnya, terus puasa ini. Sebenarnya tujuannya kan ya Pak, ya kayak puasa. Sebenarnya itu melatih manusia untuk tidak rakus kan, supaya mereka juga peduli kayak korban kemarin kan, kepedulian buat sesama, saling berbagi. Kan sama juga ajaran kita kan, mengasihi juga. Kalau di Buddha juga sama, mereka ada aksi sosial juga kan. Saya sering lihat orang-orang Buddha kalau pas acara mereka tuh tahun baru Imlek ya, tahun baru Imlek itu di viharanya mereka memberi makan buat masyarakat di sekitarnya gitu kan. Jadi sebenarnya aksi sosial ini berbagi juga. Jadi prinsipnya kasih. Jadi mungkin karena sifat Allah juga itu kan kasih kan. Jadi sebenarnya di agama semua mengajarkan kasih gitu kan. Cuma ya kembali lagi kadang egonya manusia, kalau udah kesenggol, kamu udah jasa sama saya, ya udah saya jangan gitu kan, gagal. Tidak mau kalah juga Bu. Iya. Oke, yang terakhir Bu, ini betul-betul terakhir. Dalam ini juga kayaknya sudah Ibu sampaikan di pertanyaan-pertanyaan awal yang jawabannya. Kalau menurut Ibu, apakah selama berjualan ini ada menerapkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kekristenan? Kalau ada mungkin seperti apa? Kalau saya sih biasa ya sebelum jualan berdoa aja. Oke. Kebetulan juga tempat kami ini kalau tiap Kamis ada ini persekutuan. Iya. Jadi mungkin orangnya udah agak ini ya. Sering juga ke anak-anak Mawasaron kadang datang ke sini, Bu, kami mau sharing di sini rapat atau apa, ya nunggu dan begitu. Jadi ya puji Tuhan bisa jadi rumah doa toh, jadi auranya adem gitu kan. Jadi nggak cuma sebatas orang makan aja, jadi bisa dapat berkat lah orang yang duduk sini gitu. Oke Ibu, terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya. Seperti Ibu Devi namanya, GKMI Salatiga. Terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kalau kami salah. Saya juga mohon maaf kalau ada nggak tahu kan. Enggak Bu, semua itu berdasarkan